tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena hanya atas kasih dan penyertaannya, pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Pelkat PKLU GPB, berulang tahun ke-14, tepat pada apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang melayani di GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-14 tahun Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU GPIB pada tanggal 12 Oktober 2024. Demikian juga kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Penil Palembang. Kiranya ibadah kita pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Marni Ike Riono Nayoan SSI Teo. Saat ini, pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU telah memasuki usia pelayanan ke-14 tahun. Di usia ke-14 tahun, PKLU GPIB semakin giat dan penuh dengan semangat dalam melayani Tuhan. Tantangan yang dihadapi tidak mengurangi semangat PKLU dalam melayani. Tantangan yang dihadapi PKLU juga memberi semangat dan motivasi bagi Pelkat PKLU GPIB, khususnya kami yang ada di GPIB Penil Palembang, untuk kami dapat terus berkarya, tidak hanya di tengah jemaat, tetapi juga dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Dengan demikian, di usia pelayanan yang ke-14 tahun, Pelkat PKLU GPIB, khususnya Pelkat GPIB Jemaat Penil di tempat ini, bertekad untuk terus berkarya, menjadi berkat bagi sesama melalui karya layan kami di tengah-tengah jemaat, bangsa, dan negara. Sampai rambutku memutih,
Sebelum firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mari kita ambil saat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, Kejadian pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Cakrawala dan malaikat
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Tritunggal, dalam segala hal kerendahan hati kami datang padamu memohon belas kasihan-Mu atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di tengah pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ampunilah kami. Syukur kepadamu akan kehadiran PKLU memberi semangat dan motivasi bagi kami yang masih muda untuk tetap semangat dan giat dalam melayani Tuhan. Meskipun demikian, kami yang masih muda seringkali meragukan kemampuan mereka dan menganggap mereka tidak berdaya. Ampunilah kami. Ya Bapa, dengarlah pengakuan kami dan ampunilah kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22. Yang menyatakan, aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu
tetapi jalannya, dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetapi jalannya, dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Yang menyatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKLU. Dipersilahkan.
Puji Tuhan. Terima kasih Oma Opa buat puji-pujian yang boleh dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus yang baik. Karena sampai dengan hari ini kami masih ada di dalam limpahan berkat anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hari baru, minggu yang baru, dan kami ada di dalam persekutuan yang memuji membesarkan nama Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, agar ketika firman Tuhan diberitakan, hati, pikiran, pendengaran kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami pun dimampukan untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 yang mengatakan, adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa, satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada sempurna segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, di antara kita adakah yang mengenal seseorang yang bernama Thomas Andrew? Ada? Belum kenalan, Bu Pendeta? Iya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Thomas Andrew, dia adalah perancang kapal Titanic yang legendaris itu. Thomas Andrew itu dengan sombongnya meyakini bahwa kapal Titanic yang dibuat ini kedap air, sehingga dijuluki kapal anti tenggelam. Bahkan ia kemudian menantang. Dia katakan, Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup membuat Titanic tenggelam. Tidak berapa lama dalam pelayaran perdananya, tahun 1912, Titanic menabrak gunung es, ya toh, kemudian tenggelam dan menewaskan lebih dari 1.500 orang. Nah, jangan cuma ingat Jack dan Rose saja. Titanic cuma ingat Jack, Rose, ya toh. Nah, ada percakapan awal ketika sebelum pelayaran itu berjalan toh. Nah, ini yang buat kapal dengan sombongnya dia berkata tadi, Tuhan sendiri pun tidak akan dapat kasih tenggelam ini kapal. Sombong sekali toh. Keangkuhan dan kesombongan manusia ternyata juga terjadi sejak dulu. Terlihatlah melalui kisah pembacaan kita pada minggu pagi hari ini. Kisah Menara Babel. Siapa yang tidak tahu cerita ini? Dari orang zaman PA, zaman sekolah minggu, ya kan? Sudah sering kali mendengar ini kisah Menara Babel. Jadi kisah Menara Babel ini bermula ketika manusia setelah banjir besar melanda dalam peradaban yang baru, begitu ya. Manusia ini berusaha untuk membangun sebuah kota dan mereka mencoba membangun sebuah menara yang tinggi sekali. Dari usaha manusia dalam membangun sebuah kota dan di dalamnya mereka dirikan menara yang tinggi sampai ke langit dengan tujuan ada di ayatnya yang keempat.
Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Dari sini kita dapat melihat apa yang menjadi rencana manusia, apa yang menjadi ambisi manusia. Mereka mau termasyur dan mereka tidak mau tercerai-berai. Dan apa yang menjadi rencana manusia ini tidak selaras dengan rencana Allah, Sang Pencipta. Allah malah menghendaki beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Jadi di sini kita sudah lihat gambaran, ya. Manusia bertolak belakang dari Allah. Manusia bikin rencana sendiri. Tidak lagi ikut rencananya Tuhan. Karena manusia sudah bertolak belakang, karena rasa so pintar toh, mereka sudah bisa bangun loh menara dari batu bata. Mereka rancang sedemikian rupa dengan kepintaran mereka. Kita bikin kota, kita bikin simbol di dalamnya, menara tinggi sekali. Rencana manusia, tapi ternyata bertolak belakang dari apa yang menjadi rencana Allah. Apa yang terjadi kemudian? Allah menggagalkan rencana manusia. Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Karena kita tahu bersama bahasa itu kan alat pemersatu. Jadi kalau sudah beda-beda bahasanya, ya kan, pasti tidak akan nyambung komunikasinya. Gagallah manusia ini dalam rancangan dan rencana mereka. Kekacauanlah yang terjadi, dan kekacauan ini yang kemudian membuat mereka rusak. Proyek yang mereka mau bangun itu berhenti. Manusia tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Kekuatan mereka, intelektual mereka habis, dihancurkan oleh Allah. Kita bisa bayangkan toh, kalau kita ada di sana, ambil dulu itu martelu. Yang satu, apa? Martelu. Apa? Tidak jelas, ya kan? Baklailah ujung-ujungnya itu, toh hancur. Itu yang mereka jagokan di awal. Mereka punya hebat, kan? Tapi akhirnya sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, dari narasi cerita Menara Babel ini, firman Tuhan mau mengajak kita belajar bahwa yang pertama, kita punya kecerdasan, kita punya kemampuan, kita punya akal kepintaran ini terbatas. Ingat, terbatas. Kegagalan manusia membangun Menara Babel mengajarkan kita bahwa jangan andalkan kita punya otak. Jangan andalkan kita punya kekuatan. Tapi bawa segala rencana kita, agenda kita kepada Tuhan. Dia yang mengatur. Dia yang menggerakkan. Dia yang mengarahkan berkat-berkat itu.
Jangan kemudian kita terjebak pada pikiran kita. Saya mah hebat. Kalau nggak ada saya kasihan. Mau jadi apa ini? Sayalah. Kalau nggak ada kita, tadi saya, ini sekarang kita. Kalau nggak ada kita, nggak mungkin itu bisa jadi. Siapa dulu dong kita? Bapak Ibu, mari jangan sampai kita terjebak pada hal yang demikian. Hati-hati. Ini justru yang akan menghancurkan diri. Ini justru yang akan kemudian menghancurkan persekutuan. Karena persekutuan ini ada sampai hari ini bukan karena satu orang. Bukan juga karena sekelompok orang. Tapi karena persekutuan ini ada di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan. Sehingga bagian yang pertama untuk kehidupan kita secara pribadi, juga untuk kehidupan kita secara persekutuan. Apapun rencana pribadi kita Bapak Ibu Saudara, datang minta hikmat Tuhan. Agar kita dituntun Tuhan. Karena ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, kita sadari benar, kita bukanlah siapa-siapa. Ketika kita datang minta Tuhan, tuntun kita, kita sadari benar, kita manusia yang terbatas. Kekuatan kita ini ada batasnya. Kalau so tua, apalagi yang mau dibanggakan toh? Selamanya kita punya kedudukan, tidak. Kita harus ingat ketika kita selalu sibuk dan terus dalam hidup membanggakan diri kita, membanggakan kekuatan kita, Tuhan dapat membuat kita gagal. Tuhan dapat membuat kita jatuh. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong akan dijatuhkannya. Supaya apa? Supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ini bagian pertama yang mau kita renungkan. Bagian yang kedua, hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita ada dalam rangkaian hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-14. Tadi Oma Opa sudah memberikan puji-pujiannya. Tapi kalau saya lirik-lirik, sepertinya belum semua maju ya. Oma Opa tuh harapannya nanti semua maju. Enggak apa-apa. Kalau orang bilang, ih kasihan, ini penil isinya seomah opa semua. Enggak ada anak mudanya. Tengoklah, separuh barisan bangku, omah opa. Emang kenapa? So what gitu loh. Kalau penil isinya omah opa, ada yang salah? Enggak ada yang salah. Iya kan? Harusnya kita bersyukur. Oma opa masih Tuhan kasih umur panjang. Harusnya juga kita bersyukur sebagai anak-anak. Karena apa? Karena ada orang tua kita sang pendoa. Orang tua kita ini kan pendoa buat kita. Iya toh? Harusnya kita senang.
berarti banyak yang doakan anak-anak, cucu-cucunya. Bener ya, oma opa ya, berdoa toh buat anak cucu toh, betul? Tadi suaranya kenceng ya di sini, betul? Belum banyak. Oma opa berdoa buat anak cucu, betul? Jadi sedikit curiga saya. Betul berdoa kanda ini. Jangan sampai salah-salah. Saya bilang berdoa, ternyata tidak. Saya percaya ya, orang tua kita, mereka adalah pendoa kita. Sehingga kita berharap bahwa orang tua yang adalah pendoa, mereka ini juga teladan iman. Sekalipun kaki sototofore kasihan. Toh, belakang semulai encok, jalan semulai. Pelan-pelan pula jalannya kan. Tapi masih semangat persekutuan. Jadi teladan buat kita ini. Ya kan? Anak-anak muda. Kalau saya perhatikan dari semua pelkat, memang PKLU terdepan soal kehadiran. Banyak sekali dorang, walaupun belum semua, ya kan? Paling banyak tapi belum semua. Kalah anak-anak GP kasihan. Mana anak-anak GP ini? Ingat anak-anak GP, habis ini ibadah GP, datang Oni. Ya, tidak ada alasan. Orang tua suka kasih teladan, oma opa sudah kasih teladan buat kita anak-anak muda untuk semangat dalam persekutuan. Oleh karena itu kita juga harus semangat. Jangan mau kalah dong sama oma opa yang sudah mulai longgar lututnya. Kita gagah jalannya. Tapi mau ibadah kita paling lambat. Sudah kayak seafood. Keong apalagi. Eko seafood ya. Nanti nasi goreng seafood jadinya. Jangan mau kalah. Oleh karena itu bersyukur untuk oma opa yang boleh jadi pendoa, jadi teladan. Oleh karena itu tadi saya sudah bilang, belum semua maju. Saya berharap oma opa semangat terus juga datang dalam persekutuan. Ibadah PKLU 1 bulan cuma 2 kali. Masa dalam 1 bulan izin terus sampai bulan November. Kok sampai bulan November aja Bu Pendeta, soalnya Desember tutup tahun pelayanan. Nggak ada ibadah pelkat. Jadi kalau mau cari, kita mau datang ibadah PKLU bulan Desember, nggak ada ibadah pelkat. Cuma ada Februari sampai November. Mari datang oma opa ibadah. Bu Pendeta, kita ini bukan bukan mau datang kasih yang Bu Pendeta. Mari nggak ada kasih yang antar pak kita. Kita mau kasih tahu para anak-anak, orang tua yang masih kuat, yang rindu untuk beribadah, bawa mereka. Jangan egois. Nanti kita kalau so tua, orang juga akan rasa. Orang mau ibadah, anak-anak aduh mami papi cup jo di rumah.
Kita sibuk. Ini ada ibadah PKLU, kasihan kita kok suka sekali baku dapat yang tapi temang-temang. Cup mami, duduk situ. Lihat jo live streaming. Ingat ya Bapak Ibu, live streaming itu menolong bagi memang yang tidak bisa lagi datang ke gereja. So selesai itu COVID. Jadi jangan alasan kenapa enggak pergi gereja. Live streaming Bu Pendeta. Live streaming mar sampai bobo. Pegang guling. Orang doa syafaat dia enggak amin-amin. Tak tidur. Tadi pesan untuk kita anak-anak. Orang tua yang mau beribadah, bawa kasihan mereka. Datang beribadah. Tapi Bu Pendeta, bagi yang gak mengaku PKLU, karena rasa diri masih GP kasihan. Masih gagah tuh. Jadi ditanya, ini pelkat apa? Aduh. Bagaimana ya Bu Pendeta? Mau bilang PKLU, usia memang PKLU kasihan. Mar masih gagah kita Bu Pendeta. Jadi masih PKB Jo. Mar pas lihat ibadah PKB, ndak ada DP face. Ndak ada DP muka di ibadah PKB. Jadi ibadah di mana dia? Di tengah-tengah, ndak ada. Ya. Jadi oma opa ingat juga toh, orang ada wadah PKLU, mari bersama. Karena biasa ketika kita ketemu teman sejawat tuh ada sukacita, ya kan, membangkitkan semangat, tempo dulu. Iya orang dulu ya, waktu itu di pohon itu ya kan, ingat ngana. Itu dulu kalau berbuah DP jambu, aduh, ngana tuh yang di atas pohon, kita tuh yang dafo-dafo di bawah. Membangkitkan imun, jadi sehat semangat. Tapi coba kalau di rumah kasihan tuh oma opa, sehat dia jadi sakit dia. Jadi ingat ya, oma opa yang so PKLU, mari torang datang ibadah. Anak-anak, cucu-cucu, kalau ada orang tua di rumahmu yang so PKLU, bawa dorang beribadah. Karena apa? Oma, opa, orang tua kita ini pendoa. Pendoa buat kita. Ya kan? Kita ada sampai hari ini berkat orang punya orang tua. Doa-doa mereka siang malam. Siapa yang pernah tiba-tiba terbangun jam 12 malam, dengar dia punya mama, dia punya papa berdoa untuk anak-anaknya. Orang masih jam 4 subuh, orang punya orang tua so bangun berdoa dorang. Buat siapa? Buat keluarganya. Kita masih bersyukur ketika persekutuan ini masih banyak oma opa. Karena masih banyak pendoa-pendoa untuk kita. Yang kedua, oma opa tetaplah jadi teladan iman bagi kami anak-anak muda. Tetaplah menginspirasi kami dalam semangat pelayanan, dalam semangat persekutuan. Karena itu Dirgahayu Pelkat PKLU sekalipun usia paling muda 14 tahun, tapi semangat, daya juang, teladan iman itu yang kami butuhkan dari oma opa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melanjutkan hidup. Jangan hidup dengan kesombonganmu, tapi hiduplah dengan takut akan Tuhan dan selalu berpegang kepadanya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu
dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan hidup berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang kami percaya lahir dari anak Maria, yang menderita pengucapan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, balik pula dari antara orang mati, naik ke surga, menuju surga Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghadiri orang yang aku percaya kepada Tuhan, gereja yang sejahtera, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kemuliaan dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat kita akan sampaikan secara bergilir ganti, dimulai dari Pelkat PKLU dan diakhiri oleh saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami panggil dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Dalam doa syafaat kami saat ini, di dalam ibadah minggu yang sekaligus juga ibadah syukur hari ulang tahun ke-14 Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU. Kami kaum lanjut usia ada senantiasa menjaga, melindungi semua kami oma opa dalam masa tua kami masing-masing ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami masing-masing sebagai orang tua, sebagai opa oma, kesehatan kami yang terbaik, serta kekuatan di masa tua kami, sehingga kami dapat menjalani masa tua kami dengan tubuh yang sehat dan kuat yang berasal dari Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini juga kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, bersama dengan anak-anak kami, dan juga bersama cucu-cucu kami, baik yang ada bersama kami saat ini maupun yang jauh dari kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan semua anak-anak cucu-cucu kami, baik dalam pendidikan mereka masing-masing, pekerjaan mereka masing-masing, maupun dalam rumah tangga mereka masing-masing. Akhirnya, kami juga menyerahkan akan persekutuan kami, Pelkat PKLU, dalam karya nyata kami, ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Dan tak lupa juga saat ini kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa-dosa kami sebagai orang tua, sebagai oma opa, dan mampukan kami juga untuk menjadi teladan yang baik bagi semua keturunan kami, anak-anak kami, dan cucu-cucu kami. Dan juga kami mohon ampuni juga akan setiap kesalahan dan dosa dari anak-anak kami, bahkan juga cucu-cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bapa Sorgawi, saat ini dalam doa syafaat ini kami memohon bagi setiap kami kaum lanjut usia, opa oma yang ada di jemaat GPIB Peniel. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat menjalani kehidupan masa tua kami dengan tubuh yang sehat dan kuat bersama anak-anak, cucu-cucu, serta keluarga kami yang lain. Saat ini kami juga berdoa bagi opa oma atau yang sudah ada di usia lansia yang belum dapat aktif untuk hadir di dalam setiap kegiatan ibadah Pelkat PKLU. Kami mohon kiranya Tuhan membuka hati masing-masing opa oma yang belum aktif, agar satu saat dapat bersama-sama kami dengan penuh sukacita memuji memuliakan nama Tuhan, serta sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk anggota Pelkat PKLU yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena usia, baik yang ada di rumah masing-masing dan yang ada dalam perawatan di rumah sakit Pusri, yaitu Oma Alma Tiranda. Kiranya Tuhan berikan kesehatan yang baik untuk Oma Alma. Tuhan tolong sembuhkan sehingga dia boleh sehat kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Akhirnya kami juga mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami sebagai orang tua, sebagai opa oma. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat kami membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan, apa yang kami gumuli dan kami perjuangkan dalam hidup, di tengah pekerjaan, usaha masing-masing kami, Tuhan ada memberkatinya. Kami mengucap syukur untuk setiap curahan limpah berkat Tuhan yang boleh kami terima sampai dengan hari ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk juga boleh selalu menjadi alat saluran berkat Tuhan, baik ketika kami ada di tengah-tengah kehidupan secara pribadi bersama keluarga dan di dalam persekutuan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan juga dengan segala pengharapan dan kerinduan masing-masing kami, baik secara pribadi dan keluarga kami. Apapun yang kami rindukan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami rancangkan, kami bawa di dalam doa kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, biarlah semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati juga bersama dengan kehidupan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, pelihara mereka dalam masa pertumbuhan mereka, pelihara mereka di bangku sekolah mereka. Tuhan kiranya memberikan kepintaran, Tuhan memberikan mereka hikmat, agar mereka juga boleh dengan tekun dan giat dalam pelajaran, baik di bangku sekolah maupun perkuliahan, sehingga Tuhan, anak-anak kami pun mereka boleh sukses, mereka boleh meraih setiap apa yang mereka cita-citakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa muda mereka, mereka yang jauh daripada kami karena merantau kuliah maupun kerja, mereka yang ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah anak-anak muda kami ini Tuhan, biarlah dalam hidup pergaulan mereka, mereka selalu melibatkan dan menghadirkan Tuhan. Mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah kehidupan mereka.
Mereka boleh menjadi anak-anak muda yang memberikan dampak yang positif di dalam pergaulan mereka. Jauhkan Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang membawa pada kesesatan dan kehancuran. Dan biarlah anak-anak muda kami, mereka pun juga boleh dapat meraih kehidupan yang sukses dalam karir pekerjaan. Dan segala kerinduan pengharapan mereka untuk adanya pasangan hidup diberkati di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bersama dengan Pelkat PKLU. Kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKLU GPIB Penil Palembang. Tuhan kiranya menyertai para pengurus oma-oma kami. Biarlah oma-oma sebagai pengurus Pelkat PKLU semakin diberikan kesehatan dan kekuatan, semangat untuk juga boleh merangkul seluruh anggota Pelkat PKLU yang lain supaya bersama-sama semakin aktif dalam persekutuan. Juga berkati segala program kerja dari Pelkat PKLU GPIB Penil Palembang, biarlah semua juga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang dalam usia lanjut dengan kondisi fisik yang terbatas. Kami berdoa untuk Oma Marlina Kundiman, kami berdoa untuk Oma Kristina Rukini Obitnaru, kami berdoa untuk Oma Ana Runtuene, kami berdoa untuk Opa Weli Bororing, kami berdoa untuk Opa Heri Waluyo. Tuhan ada dalam kehidupan mereka, Tuhan sertai hari-hari mereka dengan segala keterbatasan diri. Tuhan kiranya tetap memberikan iman dan pengharapan yang teguh dalam kehidupan mereka untuk terus meyakini bahwa Tuhan ada menyertai. Untuk anak-anak, cucu-cucu yang menolong, membantu dalam merawat, Tuhan juga memberikan selalu kesabaran, Tuhan juga memberikan selalu kekuatan dan kesehatan dalam mendampingi dan merawat orang tua terkasih. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Pelkat PKLU yang boleh memberikan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam segala perjuangan hidup mereka sepanjang minggu berjalan yang akan mereka lewati. Tuhan ada menyertai dan memberkati. Tuhan juga memberkati apapun sukacita yang juga mereka boleh raih, sukacita yang mereka boleh rasakan. Untuk saudara-saudara kami yang bersyukur, bersukacita untuk pertambahan usia dalam sepekan berjalan, kami berdoa untuk saudara Juan Alfa Lumardin, saudara Rosmika M. Abel, saudari Jovanka ER Sinambela, saudara Victor Arung Tiranda, Ibu Berta Hutagalung Saragi, saudari Saninta N. Sangi, Bapak Roy Immanuel Lololuan, Ibu Audrey A. Denlino Rumengan, Bapak Jemi Lewol. Kiranya sukacita saudara-saudara kami yang boleh Tuhan berkati lewat pertambahan usia sepanjang minggu berjalan ini, sukacita mereka sempurna di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk persekutuan kami Tuhan, GPIB Penil Palembang. Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan segala program kerja yang akan kami lakukan sepanjang minggu berjalan ini, dengan seluruh kegiatan pelaksanaan ibadah-ibadah yang ada, biarlah semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk panitia hari besar gerejawi, dalam hal ini ketika mereka akan mempersiapkan acara Natal, Tuhan menolong panitia yang ada, memberikan mereka semangat. Biarlah setiap usaha upaya yang dilakukan dalam pencarian dana Tuhan berkati, dan biarlah seluruh jemaat Tuhan juga boleh ambil bagian, terlibat secara aktif dalam menopang seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh panitia. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini, kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Presbiter yang bertugas Tuhan memberkati, bersama dengan organis, pemandu lagu, tim IT multimedia.
Tuhan memberkati pelayanan yang kami boleh lakukan bersama Pelkat PKLU, juga bersama dengan paduan suara jemaat yang sebentar lagi akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Juga di dalamnya bersama dengan karyawan kantor gereja, biarlah Tuhan terus memberkati setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang kami kerjakan. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan kami mohon ampun untuk setiap salah dosa yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara jemaat. Dipersilahkan.
Tuhan Yesus memberkati, puji-pujian yang boleh dinaikkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, telah tersedia kotak khusus persembahan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dimaksud. Dipersilahkan memasukkan dalam kotak yang sudah tersedia langsung setelah kantong kolekte diedarkan. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga Pelkat PKLU GPIB telah memasuki usia pelayanan ke-14 tahun. Tuhan Yesus memberkati PKLU dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakannya dalam melayani sesama. Saatnya kita akan memberi persembahan sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kepadanya yang Maha Kudus.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami ini melalui persembahan ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ringkasan Warta Jemaat. Segenap presbiter yang melayani mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan tamu-tamu jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta 13 Oktober 2024. Kami akan membacakan ringkasan Warta Jemaat dalam sepekan ini antara lain: 1. Jadwal pelayanan sepekan sebagaimana tertera di slide dan Warta Jemaat. 2. Jadwal ibadah keluarga sebagaimana tertera di slide dan Warta Jemaat. 3. Jadwal katekisasi sebagaimana tertera di slide dan Warta Jemaat. 4. Undangan kebaktian PGIWSS disampaikan kepada pengurus dan anggota Pelkat PKP, diundang untuk hadir dalam ibadah kebaktian bulanan PGIW Sumsel yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, waktu pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat GKSBS Siloam, Jalan Hang Semut nomor 23, Talang Semut, Palembang. Diharapkan kehadiran Pelkat PKP untuk kumpul bersama-sama di gedung gereja pukul 13.00. 5. Undangan sidang majelis jemaat. Diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat bahwa akan dilaksanakan sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat gedung gereja GPIB Jemaat Penil Palembang. Diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat dan warta ini merupakan undangan resmi. 6. Ibadah pengucapan syukur. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa keluarga almarhum Noh Tawaang mengundang ibadah pengucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Pelayan firman Pendeta Marni Ike Rionona Yohan SSI Teol, pelayan liturgi Penatua Anasiaan Matakupan. 7. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan terima kasih kepada keluarga Al Sektor 2 atas sumbangan berupa minyak goreng 15 bungkus kemasan 1 liter untuk keluarga diakonia. Kiranya Tuhan memberkati. 8. Bantuan diakonia. Dengan ucapan terima kasih kepada jemaat yang sudah menyumbangkan isi paket diakonia yang telah disalurkan kepada 15 keluarga penerima diakonia pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. 9. Persembahan kiris BCA dan mandiri. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang memberikan persembahan syukur, persepuluhan atau persembahan lainnya melalui kiris BCA atau mandiri, dapat meng-screenshotnya dan menginformasikan kepada admin dan kasir Lia dengan nomor telepon sebagaimana tertera di slide dan Warta Jemaat. 10. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia
kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 11. Apabila dalam ibadah hari Minggu ini ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di sini, kami mohon untuk berdiri. Selamat datang Bapak. Apabila Bapak membutuhkan pelayanan selanjutnya, mohon dapat menghubungi majelis yang bertugas selesai ibadah. 12. Jumlah kehadiran jemaat di ibadah minggu ini sebagai berikut: laki-laki 64 orang, perempuan 84 orang, anak-anak 14 orang. Jumlah kehadiran 162 orang. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mari kita menyaksikan pesan HUT Pelkat PKLU GPIB. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena hanya atas kasih dan penyertaannya, pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia Pelkat PKLU GPIB berulang tahun ke-14 tepat pada 12 Oktober 2024. BPS mencatat populasi warga lansia terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, penduduk lansia diperkirakan mencapai 48 juta orang atau 15,8%, dengan proporsi lansia mandiri mencapai 74,3%. Terjadi pergeseran paradigma mengenai lansia. Lansia merupakan sosok yang mampu mengembangkan diri menjadi lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan terus berkarya menjalani kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Warga lansia adalah aset pembangunan yang sangat mungkin berdaya guna jika sistem sosial mengizinkan mereka terus berkarya. Itulah sebabnya Pelkat PKLU GPIB sebagai wadah pembinaan dan persekutuan menempatkan warga lansia sebagai subjek bukan objek. Pada tahun 2022, Dewan PKLU GPIB mengadakan pemilihan lansia berprestasi. Diikuti tahun 2023 dengan lansia berpuisi. Untuk tahun 2024, kami mengangkat lansia mandiri yang mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan diri, dan ekonomi, interaksi sosial, dan kreativitas. Selain tema tahunan dalam HUT ke-14 ini, kami memilih subtema membangun lansia yang sehat, mandiri, dan terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Naik mobil ke kota Kediri. Seger. Selalu ambil di jalan kiri. Seger. PKLU GPIB berusaha mandiri. Tubuh sehat, berbuah lebat, sukacita di hati. Sejalan dengan kemandirian itu pula, kami bersyukur tahun ini PKLU telah memiliki materi bina tematik, demensia dan penyakit Alzheimer. Materi ini mendapat sambutan sangat positif dari anggota PKLU karena jumlah orang dengan Alzheimer di Indonesia di jemaat-jemaat kita meningkat signifikan seiring dengan kondisi penuaan penduduk. Dengan demikian, perhatian kita tidak hanya pada kemandirian saja, tapi juga pendampingan lansia. Dua hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Dengan pengalaman hidup yang diarungi, baik mandiri maupun perlu didampingi, lansia menjadi teladan
bagi generasi muda. Ikan cucut berenang di laut. Segar. Tingkahnya lucu, bergoyang buntut. Segar. PKLU GPIB, persekutuan usia lanjut. Jadi teladan bagi anak, cucu, dan buyut. Ibadah syukur dan perayaan HUT ke-14 tahun ini dilaksanakan terbatas dengan panitia pelaksana dari Mupel Jakarta Selatan bertempat di GPIB Jemaat Sumber Kasih Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Akhir kata, mari kita saling mendukung, saling berbagi, saling melayani, menjadi lansia yang bermartabat dan menjadi berkat. Cabai rawit rasanya pedas. Segar. Bisa menambah nafsu makan. Segar. Mari kita bangun sikap solidaritas hanya untuk kemuliaan Tuhan. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, marilah berdiri. Pergilah, tunaikan tugas dan tanggung jawabmu sebagai alat dalam tangan Tuhan. Sampai masa tuamu, Tuhan menolong dan memampukanmu. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai kita bertemu lagi, sampai